Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dengan NPM 201913500301 kelas X7D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini agar setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan teman-teman dapat menentukan ruang sampel dari sembarang kejadian sekaligus menentukan anggota kejadian dari percobaan acak. Nah, jadi mari sama-sama kita bahas satu persatu mulai dari apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu apa itu percobaan. Nah, dalam studi peluang, percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian, bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil-hasil yang diperoleh tidak selalu sama, walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat sama dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Selanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S. Berikutnya adalah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan N dalam kurung A. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan N dalam kurung B, dan sebagainya. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham apa itu percobaan, ruang sampel, dan kejadian? Kalau dari teman-teman masih ada yang bingung, mari sama-sama kita bahas beberapa contoh berikut. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan media uang koin. Ketika Ananda melakukan percobaan melambungkan sebuah koin, kemudian perhatikan kedua koin tersebut. Di situ akan terlihat bagian yang bertuliskan nominal uang yang berupa angka dan sisi lain yang bergambar. Nah, jadi hasil yang mungkin ketika Ananda melambungkan suatu koin tersebut adalah munculnya bagian gambar yang kita singkat dengan G, atau munculnya bagian angka yang kita singkat dengan huruf A. Jadi, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan B dan A. Dan jumlah anggota ruang sampelnya ada 2, yaitu B dan A itu sendiri. Jadi, dari contoh dengan media uang koin ini, mungkin sudah ada gambaran sedikit ya buat teman-teman. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari sama-sama kita bahas contoh yang lain, yaitu dengan media dadu. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah yang pertama yaitu ruang sampel percobaan tersebut, lalu kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Dan kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya isi dadu dengan mata dadu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1,
2, 3, 4, 5, dan 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel adalah 6. Lalu kejadian A, munculnya sisi dadu yang bermata ganjil. Yang bermata ganjil adalah yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga N sama dengan 3. Lalu kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Ini yang habis dibagi 3 yaitu ada 3 dan 6. Sehingga N sama dengan 2. Nah, lanjut kita coba dengan contoh yang lain. Dengan menggunakan percobaan melambungkan 2 koin. Yang pertama, kita coba penyelesaian ruang sampel percobaan dengan tabel kemungkinan. Yang kedua, ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Yang ketiga, kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Mari kita bahas satu persatu. Ruang sampel dengan percobaan dengan tabel kemungkinan. Dari percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus adalah di sini kita lihat. Koin pertama, sisi koin yang pertama yaitu A, angka, dan sisi yang lain adalah B, gambar. Koin kedua, sisi pertama A, angka, sisi lainnya adalah D, gambar. Maka ruang sampel percobaan dari melambungkan 2 koin yang sama sekaligus adalah AA, AG, GA, dan GG. Lalu ruang sampel percobaan dengan diagram pohon. Kita mulai. Koin pertama. Ini ada A, angka, B, gambar. Koin kedua, A, angka, G, gambar. A, angka, dan G, gambar. Maka hasilnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Jadi ruang sampel yang diperoleh dari diagram pohon adalah AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya yaitu kejadian E, yaitu munculnya angka dan gambar. Dari tabel ataupun diagram pohon diperoleh kejadian yang muncul angka dan gambar adalah AG dan GA. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari silakan teman-teman bisa mencoba untuk latihan soal berikut. Terima kasih. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya